Selamat pagi Sobat Kicau Mania dimanapun kalian berada. Nah, pada video kali ini kita kembali memberikan ilmu dan edukasi Sobat Kicau Mania penting untuk teman-teman. Nah, kemarin ada teman kita yang bertanya, kebetulan ya, sebelum masuk lebaran kemarin sudah ada yang bertanya, Om, bagaimana menyikapi anakan murai batu ketika turun glodok itu sering dibawa di lantai dasar? Apakah kakinya sakit? Nah, ketika dicek kakinya baik-baik saja, tidak ada unsur cedera atau luka. Nah, itu bagaimana Om? Setelah dicek, diperhatikan terus-menerus, keesokan harinya nafsu makannya berkurang, ya, matanya sering mejam. Nah, di video ini akan kita bahas. Namun sebelum lanjut, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Nah, di video ini adalah pembahasan yang penting, tidak kalah penting dari video-video yang sebelumnya. Simak terus video ini, tonton sampai habis. Nah, bila kita melihat anakan murai batu yang ada di depan kita ini Sobat Kicau Mania, nah ini posisi badannya gemuk ya, nafsu makannya memang sedikit berkurang akhir-akhir ini. Tetapi indukan murai batunya tetap melolohnya Sobat Kicau Mania, karena ini lolo induk. Nah, banyak teman-teman kita yang bertanya, Om, badannya gemuk tiba-tiba sakit lalu mati, atau badannya gemuk nafsu makannya berkurang, susah untuk disuap lolo induk. Nah, apakah itu harus kita panen lolo tangan? Nah, jawabannya tidak bisa lagi kita panen lolo tangan kalau usia seperti ini. Biarkan saja dengan induknya. Jadi kita setelah berusaha, kita serahkan sama induknya. Nah, selain itu kita berdoa, jangan kita langsung pasrah. Nah, pengobatannya pun ada Sobat Kicau Mania. Jadi kita tidak langsung mengambil keputusan, ya kan? Kita lakukan pengobatan terlebih dahulu, kemudian perawatan butuh waktu sekitar 3 hari sampai 5 hari untuk melihat proses perkembangannya, apakah lebih baik atau semakin parah. Kita bisa melihat di kandang. Nah, pola makannya seperti ini, bisa jangkrik saja, bisa keroto saja Sobat Kicau Mania. Nah, asalkan pola makannya ini tetap seimbang pagi, siang, sore, ya, otomatis perutnya berisi. Mudah-mudahan bisa sehat kembali. Nah, soal kakinya yang susah mencengkram, kadang-kadang juga susah untuk nangkring, itu memang dikarenakan fisiknya lemah, kemudian sering mejam, itu karena ada yang kurang di dalam fisiknya. Seperti halnya misalnya dia kedinginan, masuk angin, kemudian kelelahan, atau habis jatuh ketika nangkring, itu posisi matanya mejam sebelah, baik sebelah kiri maupun sebelah kanan, ataupun ada gangguan pencernaan di dalam perutnya. Nah, terkadang para penangkar melupakan ya, kurang perhatian pada anakan murai batu yang ada di kandang, mentang-mentang lolo indukan. Nah, kalau di peternakan kita, lolo indukan ini justru kita memperhatikannya lebih ekstra hati-hati. Selain menjaga kebersihan kandang, kemudian kestabilan birahi indukannya, juga pola makan dan kesehatan anakannya. Nah, oleh karena itu di konten yang lama, konten sebelumnya sudah kita upload pola makan, vitamin, asupan, itu semua kita racik demi kebaikan anakan murai batu. Nah, karena mereka itu tidak cukup sekedar makan saja, butuh vitamin, asupan lain, dan juga perawatan ekstra. Nah, bila sudah terjadi seperti ini, kita yang pusing Sobat Kicau Mania. Namun ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Pertama-tama kita tangkap anakan murai batu ini ya, kita genggam, kita cek dulu di bagian dadanya. Kalau tidak kurus nyilet, maka kita akan lakukan metode penyembuhan. Metode penyembuhan ini dikarenakan fisiknya kita tahu ini fisiknya lemah, mungkin sehabis jatuh ketika nangkring. Kemudian kakinya mungkin sedikit kram walaupun tidak terlihat cedera. Nah, itu namanya kram. Nah, boleh kalian oles tipis ya dengan bawang 1 kali saja, oles tipis. Bawang merah boleh, atau kalian pakai minyak tawon boleh, minyak kayu putih boleh. Tetapi di sini kita tidak pakai ya. Nah, di konten yang lama kalian bisa cek kita pakai pengobatan ya, kita oles ke kakinya. Nah, sekarang ini kita melihat fisiknya lemah. Jadi kita lebih ke sana memikirkannya. Untuk soal kaki itu nanti ngikut saja Sobat Kicau Mania. Karena setahu kita ya, kalau proses penyembuhan ini berhasil, maka kakinya pun juga bisa sembuh.
Nah, di video ini akan kita bagi tips dan ilmunya Sobat Kicau Mania. Di sini kita pakai ya asupan vitamin, obat tetes langsung ke mulutnya. Kita tangkap, kita teteskan. Nah, nanti kita akan berikan aturan pakainya seperti apa. Harap disimak dulu. Jadi kita langsung memberikan vitamin. Nah, sebelumnya dia ini memang sudah terpantau makan oleh induknya. Nah, induknya sering menyuapnya makan jangkrik maupun kroto. Nah, sejak saat itu kita perhatikan, kita tunggu dulu sampai 10 menit ada jeda. Setelah makan baru kita tangkap, lalu kita teteskan saja Super N. Super N ini boleh kalian baca di kemasan botolnya fungsinya apa. Kemudian botol biru ini adalah anti sarap. Nah, apa saja fungsinya Sobat Kicau Mania? Super N ini untuk daya tahan, fisik lemah, dan kondisi sakit bisa dipakai Super N. Dan juga gangguan pencernaan, stamina yang menurun, nafsu makan yang berkurang di cuaca dingin. Nah, kalau untuk anti sarap ini sendiri, ini pengobatan, perlindungan agar dia ini tidak mudah terkena sarap, tidak mudah terkena tetelo. Karena kalau fisiknya lemah, kemudian bercampur dengan keadaan di kandang yang kotor, yang bau, kemudian pola makan yang kurang tepat atau terlambat makan, bisa-bisa dia terkena sarap atau tetelo dan berakibat fatal. Oleh karena itu kalian bisa cek lagi video-video kami di daftar playlist ya. Buat yang baru saja bergabung ya, kalian bisa cek di video playlist, itu lengkap tema dan judulnya. Di sana ada penyakit tetelo, nyilet ya, kurang nafsu makan ataupun kaki cedera, kemudian sarap, semuanya ada. Nah, untuk penyakit seperti itu memang umum terjadi Sobat Kicau Mania pada anakan murai batu usia seperti ini. Jadi langkah kita yang pertama itu harus sabar, jangan panik, dan lakukan pengobatan. Lakukan pengobatan, pola makannya pun ekstra dijaga. Kalian bisa cek semua video kami di playlist. Nah, penting untuk kita melakukan perawatan dan pengobatan Sobat Kicau Mania, dan juga perhatian. Jadi kita ini memperhatikan anakan murai batu di kandang itu memang tugas seorang penangkar, tugas seorang peternak burung murai batu. Jangan kita abaikan, mentang-mentang kita sering melihat kok kenapa anakan murai batu ini sering di lantai, sering di pasir ya, sering duduk. Nah, itu kalian bisa cek, kalian bisa tangkap apakah ada yang salah, apakah ada yang kurang, atau dia kondisi sakit. Seperti dalam video ini Sobat Kicau Mania, setelah kita cek ternyata dalam keadaan fisik lemah ya. Banyak itu faktor-faktornya, mulai dari siang hari yang cuaca panas, kehilangan cairan atau kekurangan cairan, akibatnya dehidrasi, sayapnya bisa turun dan nafsu makan bisa berkurang. Karena itu kita bisa teteskan Super N dan juga anti sarap pada waktu-waktu tertentu di cuaca yang kurang kondusif atau cuaca ekstrim. Nah, terutama perubahan cuaca dari siang hari yang panas, tiba-tiba sore, kalau di tempat kami ini hampir setiap hari ya, hujan. Nah, untuk di sore hari dan di malam hari sering hujan sampai subuh. Nah, besok pagi muncul matahari sampai siang ya, keadaannya juga suhunya panas. Nah, seperti itulah beberapa hari ini selama Lebaran. Nah, terkadang juga banyak para peternak pemula yang menduga-duga ya, akibatnya salah dalam pengobatan berakibat fatal juga. Nah, seperti yang di dalam video ini kenapa sengaja kita buatkan, karena ini penting ya. Banyak sekali yang belum mengerti. Nah, kadang-kadang melihat kakinya posisinya bagus, tidak ada yang cedera, tidak ada yang cacat, kok nggak bisa nangkring, susah untuk terbang karena sayapnya sering turun. Kemudian kekuatan kaki tidak ada, untuk bertumpu nangkring itu tidak ada, lemas dan jatuh. Itu dikarenakan fisiknya memang sakit, kondisinya lemas ya. Efeknya tidak nafsu makan, kekurangan cairan juga iya. Nah, kemudian kakinya pun lemas, bagaimana bisa nangkring atau mencengkram dengan baik? Nah, terkecuali kalau kita melihat kakinya itu memang sulit untuk mencengkram. Fisiknya kuat, sehat, tetapi kakinya sulit untuk mencengkram. Ternyata cedera atau bengkok. Atau kakinya itu susah untuk menggerakkan jari ketika mencengkram. Nah, itu ada. Nah, itu namanya cengkrong, jarinya cengkrong. Ada di konten kita juga, bisa kalian cek.
itu kemudian matanya pun segar kembali, itu tandanya sudah sembuh sobat kicau mania, sudah mulai membaik berkat perawatan dan ketepatan kita memberikan asupan vitamin seperti Super N tadi dan juga anti saraf. Selanjutnya nafsu makannya bisa kita lihat keesokan harinya, mudah-mudahan jauh lebih baik. Oke sobat kicau mania, itu saja video kita kali ini, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa di like, subscribe, dan share sebanyak mungkin. Terima kasih, salam kicau mania.